Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Nadia Dunal Azari, mahasiswi Prodi Ilmu Komunikasi Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Pada materi kali ini, saya akan membahas mengenai PR Government and Corporate Crisis Management. Dalam kasus soal pembayaran SPP pada saat pandemi COVID-19. Sejumlah orang tua siswa di Bogor, khususnya sekolah swasta, mempertanyakan kebijakan Dinas Pendidikan Kota Bogor terkait sistem pembayaran SPP di tengah wabah COVID-19. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor, Bapak Fahrudin, menyatakan bahwa tidak bisa dipungkiri saat ini sekolah sedang membutuhkan dukungan dari orang tua murid untuk operasional sekolah. Di sini, peran seorang PR corporate instansi pendidikan harus saling mendukung satu sama lain agar dapat melewati periode krisis ini dengan baik lewat berbagai aksi kolaborasi. Dampak wabah global COVID-19 memang tidak terelakkan lagi di dunia bisnis, yang tentu saja berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat. Namun demikian, kepakaran komunikasi dan kehumasan justru menjadi elemen yang amat sangat penting dan strategis kala krisis melanda. Seorang PR masih jeli melihat peluang di tengah wabah virus corona. Kebutuhan peran para profesional di bidang komunikasi dan kehumasan di segala bidang usaha maupun pembangunan saat ini semakin tinggi. Pasalnya, semua institusi perlu terus berubah agar menjadi relevan dan adaptif dalam merespon COVID-19. Seorang PR perlu terus menjaga ekosistem usahanya dan tetap memastikan hubungan dengan para pemangku kepentingannya berjalan mantap, sambil bersama-sama mencari jalan keluar dari tekanan krisis akibat pandemi. Definisi humas dalam fungsi manajemen secara khusus, yaitu mendukung terbentuknya saling pengertian dalam komunikasi, pemahaman, penerimaan, dan juga kerjasama antara organisasi atau institusi dengan publiknya. Public relation. Apa itu public relation? Public relation merupakan kegiatan komunikasi dua arah yang diharapkan komunikasi tersebut dapat memberikan umpan timbal balik, di mana hal tersebut merupakan prinsip pokok dalam public relation. Krisis. Krisis merupakan suatu hal yang dapat secara tiba-tiba datang tanpa disadari. Seorang public relation dituntut untuk mampu mengendalikan dampak yang dihasilkan dari krisis, bahkan mencegah terjadinya krisis tersebut. Perencanaan tersebut disebut manajemen krisis. Dengan adanya manajemen krisis, humas dapat mengatur dan mengetahui apa yang harus dilakukan ketika terjadi krisis pada institusi tersebut. Manajemen krisis. Manajemen krisis merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh public relation dalam mengatasi krisis di dalam institusinya. Jadi, di dalam kasus soal pembayaran SPP pada saat pandemi COVID-19, di sekolah swasta, tepatnya di Kota Bogor, terjadi akibat faktor ekonomi, di mana dari pihak orang tua murid juga sedang berada di masa-masa sulit, sedangkan dari pihak sekolah tetap memerlukan dukungan anggaran dari orang tua murid untuk operasional sekolah. Di sini terlihat perlunya langkah-langkah yang bijak yang dibuat oleh seorang PR dalam menangani kasus ini. Seorang PR memiliki 3 tahapan guna memberikan solusi atas keputusan bersama yang baik dan bijak. Tahap pertama yaitu pra-krisis. Adanya planning mengenai apa yang harus dilakukan jika krisis terjadi. Pihak Dinas Pendidikan Kota Bogor secara cepat dan tanggap dalam penanganan krisis dan juga bersifat transparan kepada pihak orang tua murid. Tahap kedua yaitu krisis. Fase krisis adalah fase di mana krisis sedang terjadi. Keberlangsungan krisis tergantung pada pihak internal dalam menghadapinya. Krisis dapat berhenti,
bahkan membuat banyak kerugian jika dibiarkan begitu saja. Pada kasus pembayaran SPP di tengah pandemi COVID-19 ini, seorang humas harus mampu memberikan pemahaman, melakukan sosialisasi kembali, dan bernegosiasi kembali guna mencapai keputusan bersama. Dan tetap perlu adanya transparansi di antara dua pihak. Tahap ketiga yaitu pasca krisis. Komunikasi pasca krisis mencakup periode waktu setelah krisis dianggap dapat diselesaikan. Fokus pada pengelolaan krisis sudah berakhir, namun pengelolaan dampak krisis harus tetap berlanjut. Pada masa pasca krisis, diharapkan dampak krisis dapat dijadikan masukan untuk pihak Dinas Pendidikan Kota Bogor ke depannya. Pada tahap pasca krisis, ini diharapkan pihak Dinas Pendidikan dan juga masyarakat harus dapat bertoleransi dan juga mengerti satu sama lain. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Nadia Dunul Azari, mahasiswi Prodi Ilmu Komunikasi Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Pada materi kali ini, saya akan membahas mengenai PR Government and Corporate Crisis Management. Dalam kasus soal pembayaran SPP pada saat pandemi COVID-19. Sejumlah orang tua siswa di Bogor, khususnya sekolah swasta, mempertanyakan kebijakan Dinas Pendidikan Kota Bogor terkait sistem pembayaran SPP di tengah wabah COVID-19. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor, Bapak Fahrudin, menyatakan bahwa tidak bisa dipungkiri saat ini sekolah sedang membutuhkan dukungan dari orang tua murid untuk operasional sekolah. Di sini, peran seorang PR corporate instansi pendidikan harus saling mendukung satu sama lain agar dapat melewati periode krisis ini dengan baik lewat berbagai aksi kolaborasi. Dampak wabah global COVID-19 memang tidak terelakkan lagi di dunia bisnis, yang tentu saja berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat. Namun demikian, kepakaran komunikasi dan kehumasan justru menjadi elemen yang amat sangat penting dan strategis kala krisis melanda. Seorang PR masih jeli melihat peluang di tengah wabah virus corona. Kebutuhan peran para profesional di bidang komunikasi dan kehumasan di segala bidang usaha maupun pembangunan saat ini semakin tinggi. Pasalnya, semua institusi perlu terus berubah agar menjadi relevan dan adaptif dalam merespon COVID-19. Seorang PR perlu terus menjaga ekosistem usahanya dan tetap memastikan hubungan dengan para pemangku kepentingannya berjalan mantap, sambil bersama-sama mencari jalan keluar dari tekanan krisis akibat pandemi. Definisi humas dalam fungsi manajemen secara khusus, yaitu mendukung terbentuknya saling pengertian dalam komunikasi, pemahaman, penerimaan, dan juga kerjasama antara organisasi atau institusi dengan publiknya. Public relation. Apa itu public relation? Public relation merupakan kegiatan komunikasi dua arah yang diharapkan komunikasi tersebut dapat memberikan umpan timbal balik, di mana hal tersebut merupakan prinsip pokok dalam public relation. Krisis. Krisis merupakan suatu hal yang dapat secara tiba-tiba datang tanpa disadari. Seorang public relation dituntut untuk mampu mengendalikan dampak yang dihasilkan dari krisis, bahkan mencegah terjadinya krisis tersebut. Perencanaan tersebut disebut manajemen krisis. Dengan adanya manajemen krisis, humas dapat mengatur dan mengetahui apa yang harus dilakukan ketika terjadi krisis pada institusi tersebut. Manajemen krisis. Manajemen krisis merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh public relation dalam mengatasi krisis di dalam institusinya. Jadi, di dalam kasus soal pembayaran SPP pada saat pandemi COVID-19,
di sekolah swasta, tepatnya di Kota Bogor, terjadi akibat faktor ekonomi, di mana dari pihak orang tua murid juga sedang berada di masa-masa sulit, sedangkan dari pihak sekolah tetap memerlukan dukungan anggaran dari orang tua murid untuk operasional sekolah. Di sini terlihat perlunya langkah-langkah yang bijak yang dibuat oleh seorang PR dalam menangani kasus ini. Seorang PR memiliki 3 tahapan guna memberikan solusi atas keputusan bersama yang baik dan bijak. Tahap pertama yaitu pra-krisis. Adanya planning mengenai apa yang harus dilakukan jika krisis terjadi. Pihak Dinas Pendidikan Kota Bogor secara cepat dan tanggap dalam penanganan krisis dan juga bersifat transparan kepada pihak orang tua murid. Tahap kedua yaitu krisis. Fase krisis adalah fase di mana krisis sedang terjadi. Keberlangsungan krisis tergantung pada pihak internal dalam menghadapinya. Krisis dapat berhenti, bahkan membuat banyak kerugian jika dibiarkan begitu saja. Pada kasus pembayaran SPP di tengah pandemi COVID-19 ini, seorang humas harus mampu memberikan pemahaman, melakukan sosialisasi kembali, dan bernegosiasi kembali guna mencapai keputusan bersama. Dan tetap perlu adanya transparansi di antara dua pihak. Tahap ketiga yaitu pasca krisis. Komunikasi pasca krisis mencakup periode waktu setelah krisis dianggap dapat diselesaikan. Fokus pada pengelolaan krisis sudah berakhir, namun pengelolaan dampak krisis harus tetap berlanjut. Pada masa pasca krisis, diharapkan dampak krisis dapat dijadikan masukan untuk pihak Dinas Pendidikan Kota Bogor ke depannya. Pada tahap pasca krisis, ini diharapkan pihak Dinas Pendidikan dan juga masyarakat harus dapat bertoleransi dan juga mengerti satu sama lain. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Nadia Dunul Azari, mahasiswi Prodi Ilmu Komunikasi Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Pada materi kali ini, saya akan membahas mengenai PR Government and Corporate Crisis Management dalam kasus soal pembayaran SPP pada saat pandemi COVID-19. Sejumlah orang tua siswa di Bogor, khususnya sekolah swasta, mempertanyakan kebijakan Dinas Pendidikan Kota Bogor terkait sistem pembayaran SPP di tengah wabah COVID-19. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor, Bapak Fahrudin, menyatakan bahwa tidak bisa dipungkiri saat ini sekolah sedang membutuhkan dukungan dari orang tua murid untuk operasional sekolah. Di sini, peran seorang PR corporate instansi pendidikan harus saling mendukung satu sama lain agar dapat melewati periode krisis ini dengan baik lewat berbagai aksi kolaborasi. Dampak wabah global COVID-19 memang tidak terelakkan lagi di dunia bisnis, yang tentu saja berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat. Namun demikian, kepakaran komunikasi dan kehumasan justru menjadi elemen yang amat sangat penting dan strategis kala krisis melanda. Seorang PR masih jeli melihat peluang di tengah wabah virus corona. Kebutuhan peran para profesional di bidang komunikasi dan kehumasan di segala bidang usaha maupun pembangunan saat ini semakin tinggi. Pasalnya, semua institusi perlu terus berubah agar menjadi relevan dan adaptif dalam merespon COVID-19. Seorang PR perlu terus menjaga ekosistem usahanya dan tetap memastikan hubungan dengan para pemangku kepentingannya berjalan mantap, sambil bersama-sama mencari jalan keluar dari tekanan krisis akibat pandemi. Definisi humas dalam fungsi manajemen secara khusus, yaitu mendukung terbentuknya saling pengertian dalam komunikasi, pemahaman,
penerimaan, dan juga kerjasama antara organisasi atau institusi dengan publiknya. Public relation. Apa itu public relation? Public relation merupakan kegiatan komunikasi dua arah yang diharapkan komunikasi tersebut dapat memberikan umpan timbal balik, di mana hal tersebut merupakan prinsip pokok dalam public relation. Krisis. Krisis merupakan suatu hal yang dapat secara tiba-tiba datang tanpa disadari. Seorang public relation dituntut untuk mampu mengendalikan dampak yang dihasilkan dari krisis, bahkan mencegah terjadinya krisis tersebut. Perencanaan tersebut disebut manajemen krisis. Dengan adanya manajemen krisis, humas dapat mengatur dan mengetahui apa yang harus dilakukan ketika terjadi krisis pada institusi tersebut. Manajemen krisis. Manajemen krisis merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh public relation dalam mengatasi krisis di dalam institusinya. Jadi, di dalam kasus soal pembayaran SPP pada saat pandemi COVID-19, di sekolah swasta, tepatnya di Kota Bogor, terjadi akibat faktor ekonomi, di mana dari pihak orang tua murid juga sedang berada di masa-masa sulit, sedangkan dari pihak sekolah tetap memerlukan dukungan anggaran dari orang tua murid untuk operasional sekolah. Di sini terlihat perlunya langkah-langkah yang bijak yang dibuat oleh seorang PR dalam menangani kasus ini. Seorang PR memiliki 3 tahapan guna memberikan solusi atas keputusan bersama yang baik dan bijak. Tahap pertama yaitu prakrisis. Adanya planning mengenai apa yang harus dilakukan jika krisis terjadi. Pihak Dinas Pendidikan Kota Bogor secara cepat dan tanggap dalam penanganan krisis dan juga bersifat transparan kepada pihak orang tua murid. Tahap kedua yaitu krisis. Fase krisis adalah fase di mana krisis sedang terjadi. Keberlangsungan krisis tergantung pada pihak internal dalam menghadapinya. Krisis dapat berhenti, bahkan membuat banyak kerugian jika dibiarkan begitu saja. Pada kasus pembayaran SPP di tengah pandemi COVID-19 ini, seorang humas harus mampu memberikan pemahaman, melakukan sosialisasi kembali, dan bernegosiasi kembali guna mencapai keputusan bersama. Dan tetap perlu adanya transparansi di antara dua pihak. Tahap ketiga yaitu pasca krisis. Komunikasi pasca krisis mencakup periode waktu setelah krisis dianggap dapat diselesaikan. Fokus pada pengelolaan krisis sudah berakhir, namun pengelolaan dampak krisis harus tetap berlanjut. Pada masa pasca krisis, diharapkan dampak krisis dapat dijadikan masukan untuk pihak Dinas Pendidikan Kota Bogor ke depannya. Pada tahap pasca krisis, ini diharapkan pihak Dinas Pendidikan dan juga masyarakat harus dapat bertoleransi dan juga mengerti satu sama lain. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.